Alhamdulillah udah sehat. Jadi tidak alasan lagi kalau dipanggil ke pengadilan. Oke, ini dari Demokrasi Rasa Nepotisme ya. Kita bikin lagi kontennya dari cuitan Demokrasi Rasa Nepotisme. Mengupload fotonya Mas Kaisang ya sebagai Ketua Umum PSI. Waduh, jaketnya merah hitam ya. Alhamdulillah kesehatan Pak Jokowi sudah 99%. Juni mungkin beliau sudah akan keliling Indonesia untuk menyapa rakyat. Oh gitu. Oke. Jadi selama ini rakyatlah yang berbondong-bondong gitu ya, datang ke tembok ratapan. Tembok ratapan Yerusalem begitu ya. Nah, kali ini Pak Jokowi lah yang sebaliknya menyapa rakyatnya gitu. Oke, luar biasa lah ini ya. Mantan presiden kita yang ketujuh ini. Bagaimana respon dari netizen Indonesia? Ayo kita baca. Mau cari apa? Turun gunung Jokowi? Ya, mau ngapain? Ya, banyak yang bertanya ya. Katanya mau nunjukin ijazahnya, bro. Oh, gitu. Kalau dipanggil pengadilan, tiba-tiba, maaf bedunduk 1%-nya kumat, Pak. Waduh, langsung loncat begini ya. Sehat sih sejak dulu, bro. Tapi dia sibuk terus hingga kalau ke pengadilan, kayaknya bisa diatur. Apa kesalahannya Nyet ya? Apa salahnya? Pak Jokowi kan ya mau keliling menyapa rakyatnya begitu ya. Ijazahnya palsu yo. Oh, ya. Bukep apa itu? Buzzer kebo ya. Buzzer kebo, gercep sekali. Pendukung ijazah palsu ya. Ini ada videonya. Ini kami ajukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi bukti pemutus atas dalil-dalil terkait keabsahan ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, semoga majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan ini demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami bacakan juga lampirannya. Lafal sumpah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang Maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, wallahi billahi taulahi, disaksikan para malaikatnya dan di hadapan majelis hakim yang mulia ini dan persidangan ini. 1. Bahwa benar nama saya adalah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. 2. Bahwa benar saya telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 3. Bahwa benar ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7 dalam perkara nomor 211 Oke, itu tadi adalah persidangannya CLS ya, CLS di Kota Surakarta yang sama sekali tidak pernah dihadiri oleh Pak Jokowi, apalagi sambil membawa ijazahnya ya. Ketika persidangannya Gus Nur dan Bambang Tri saja bertahun lalu juga tidak pernah datang, tapi kedua pesakitan sudah divonis penjara ya beberapa tahun. Oke, next comment. Apa ini? Kok masih keliaran pencitraan? Loh, kok ada di sini bukan di penjara? Kan saya harus amankan diri, keberlanjutan dinasti dan harta. Waduh, mbok ya tahu diri toh, sudah bukan presiden lagi, sing eling. Iku raimu wis bengkak, kena azab. Wis aja neko-neko pikir ke akhirat, wis tuwek, wis mambu kuburan, tobat ya. Ya mungkin Pak Joko Widodo tidak mengenal yang namanya akhirat ya tidak tahu lah ya. Oke, ini apa lagi nih? Ini salah-salah legend dari Mbah Jack and Fam. Ini salah dua gitu ya. Ini salah dua legend dari Mbah Jack and Fam. Coba apa sih yang dimaksud? Jokowi .2, anak saya tak ada yang tertarik politik. Gibran tak tertarik masuk politik maupun tim ses. Di Mas Gibran ini masih kurus sekali ya. Terus Kaisang mending jadi pengusaha, pekerjakan banyak orang ketimbang masuk politik ya. Sekarang nyatanya jadi ketua umum PSI. Gibran .2, kasihan rakyat kalau ada dinasti politik. Waduh, kasihan rakyat.
Oke, dan sekarang bagaimana kondisinya, kenyataannya? Oh, ini ada video lagi, video lama ya dari Pak Jokowi. Ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus utang-utang? Dibatalin ya Pak? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak? Ya tidak terserap, tapi itu masih pakai obligasi ya. Oh duitnya aja banyak, ngapain harus utang-utang? Oke, aduh kita sudah ratusan kali ya melihat video tersebut ya. Ini dua orang berbeda dengan nama sama, hanya Mbah Jack Jokowi yang paham. KNN kiri, apa itu? Kanan ya, kanan kiri, sudah belum? Rehat belusukan. Apa sih ini? Cobalah. Jokowi akan pulang kampung ke Solo setelah lengser, jadi rakyat biasa. Oh ya, ini sesaat sebelum beliau purna tugas ya. Nah, apa lagi nih? Jokowi disebut sudah pulih 99%, Juni akan keliling Indonesia. Ya nggak apa-apa, mungkin kangen dengan rakyatnya ya. Kurang gitu ya, tamu-tamu yang berkunjung ke rumah kediamannya di Solo itu kurang gitu, kurang banyak. Jadi Pak Jokowi lah yang bergantian untuk menyambangi mereka. Oke. Jokowi kaget investor di IKN membludak sampai oversubscribe. Waduh, oversubscribe. Nah, berikutnya. Jokowi soal investasi asing di IKN (2). Sampai saat ini belum ada. Oh, ya, sudah tapi belum gitu ya. Oke, next komen. Jadi presiden bikin susah dan rusak negara apa? Sudah jadi rakyat biasa masih bikin gaduh dan repot rakyat. Apa sih tujuan dan maunya? Iya. Ijazah asli mah dipamerin, Dek, bukan kayak si juru ngibul. Masa mau disamain sama tukang ngibul, spam bansos. Coba apa sih ini? Mas, wow, ijazah Bung Hatta sampai dipajang di kampus Belanda. Gedung di Universitas Erasmus Rotterdam Belanda ini dinamakan Hatta Building untuk menghormati Wakil Presiden Indonesia pertama Muhammad Hatta. Oke, karena ada musiknya ya, takut kena copyright, jadi kita sudah tahu videonya ya, jadi kita cut saja tadi itu. Intinya adalah kalau ijazah memang asli pasti dipajang dan ditunjukkan dengan bangga dan sukacita ya kan, bukan disembunyi-sembunyikan. Ada yang mempertanyakan dan meminta untuk diperlihatkan malah dilaporkan ke polisi, bukan seperti itu ya kan. Inti dari video itu. Oke, orang ketakutan itu pasti ada aja alasannya untuk membebaskan diri dari tuntutan hukum. Dah siap nunjukin ijazah, dah sehat, ya. Mendadak lemes gitu aja terus, ngomong aja sih punya dan bangga lulusan kampus terbaik. Giliran surat-surat motor dikeluarin, ya. Gak yakin gue dia bakalan datang ke pengadilan karena ijazahnya aja kagak ada. Oke, ada video lagi ya. Ini ada Pak Taufik, Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik. Dan satu lagi rekannya itu Pak Andika. Mari kita lihat. Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Dari dulu sampai hari ini itu tidak pernah muncul yang namanya ijazah itu. Ijazahnya Pak Jokowi kan tidak pernah muncul. Ya. Maka dari itu kan kami juga di Solo, kami juga menggugat CLS itu dengan harapan ya dibukalah ijazah Pak Jokowi ini ketika ya sama seperti omongannya dulu, katanya mau membuka ijazahnya ketika ada di persidangan. Tapi sayangnya, jadi ketika persidangan di Solo ini dari mediasi itu akan sudah diberikan fasilitas oleh mediator. Apakah mau hadir atau melalui kuasa hukumnya untuk dengan luring atau daring, bahkan sudah disiapkan alatnya juga, itu tidak mau, tidak merespon. Pokoknya tidak merespon.
begitu. Malah memilih untuk mengadukan ke Jakarta. Betul. Itu yang agak janggal, dan ini kan bertentangan dengan asas ultimum remedium. Ya. Jadi harapan kita kan perdatanya dulu ini harus dibuktikan. Ya. Ijazah ini asli atau palsu dulu. Ya. Barangnya yang menjadi perdebatan ini tidak pernah dibuktikan. Masyarakat tidak pernah tahu. Yang kemarin saja Bambang Tri dan Gus Nur saja sudah dipenjara. Masa sekarang mau makan korban lagi? Wih, ngeri sekali ya kata-katanya. Masa sekarang mau makan korban lagi? Berarti Pak Jokowi itu sudah pernah makan korban. Ya memang betul ya kan. Dalam kasus ijazah ini ada 2 korban, Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Masing-masing divonis 4 tahun ya. Jangan pikirkan keliling Indonesia, selesaikan dulu ke pengadilan dan ijazah palsu ya. Bagi kalian yang tidak mampu berbuat, silahkan bacot di sini. Emang dia pernah kasih alasan sakit selama kalian undang ke pengadilan? Ya pernah juga kok ya. Apa maksudnya coba? Manusia bermoral munafik itu memang selalu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang pernah disampaikan. Ruwet ya. Ijazah 99% kok belum diperlihatkan ya. Mungkin Juni ini mau menyapa yang maha kuasa. Amin ya Allah, menyapa yang maha kuasa ini maksudnya apa ya? Beda dikit sama ijazah UGM, palsunya 99,99%, beda cuma 0,01%. Harusnya dia tuh umroh, taubatan nasuha, minta maaf ke rakyat. Ya, bapakku seperti karakter Pak Raden di Boneka Si Unyil, bilangnya sehat, rajin olahraga, tapi waktu disuruh kerja bakti, encoknya kumaha. Yang ditunggu itu bukan 99%-nya, tapi 1%. Kira-kira apa yo? Sekarang sehat, ntar kalau jadwal sidang baru sakit lagi. Gak hadir lagi bang, alasan jalan keliling pelosok kecamatan. Oh iya. Jadi nanti kalau dipanggil ke persidangan tidak hadirnya bukan karena sakit ya, tapi karena lagi sibuk keliling Indonesia. Oh, kecamatan. Oke, Bang, kok sejak si Hasto dibebasin dari penjara, Partai Banteng jadi nggak ada suaranya ya? Takut dikuliti kah? Sekarang lebih bacot buzzernya daripada orang partainya. Mana nih politisi Banteng yang bersuara soal MBG, padahal itu lahan empuk buat dikuliti. Oke, ini kita masih mengontenkan tentang ya kan kesehatannya Pak Jokowi yang sudah mulai fit sekali gitu ya, karena sudah hampir 100% kesehatannya sudah kembali lagi seperti sedia kala dan siap untuk berkeliling Indonesia. Mungkin punya misi gitu ya untuk menggolkan PSI ini melaju ke Senayan. Ya, kita tunggu saja ya. Oke, silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Drama Politik karena di sini akan disediakan banyak sekali drama-drama politik tanah air.